Technical View Pound Sterling 15 Juni 2020 per jam 12:04 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2523 dan low 1.2495. Running price kini berada 1.2503. Oke, akhirnya menguji area 61.8%. Fibonacci retracement kita kembali diuji di 1.2516. Anyway, dia sudah sejak kemarin ya, sejak hari Jumat yang lalu itu berada di bawah area MA 200 kembali. Jadi ini sedang berusaha menjauh. Lalu kemudian dari faktor fundamental masih tergerus dengan kekhawatiran dari no deal Brexit. Dan sore ini atau mungkin malam hari akan dilakukan pertemuan antara pemimpin Uni Eropa ataupun Inggris untuk membahas kelanjutannya. Dan kalau misalkan ternyata kembali stuck, maka kemungkinan tergelincir akan berpotensi terjadi. Meskipun secara sejarahnya setelah apapun yang terjadi perdebatan, maka di penghujung atau menjelang detik-detik akhir deadline, maka kemungkinan potensinya akan berbalik. Tapi kita lihat untuk hari ini, saya rasa kecenderungannya saya akan mencari area sell karena konfirmasi dari dua candlestick sebelumnya. Jadi ini adalah potensi bearish engulfing, lalu kemudian terkonfirmasi dengan sangat baik kemarin di hari Jumat. Maka hari ini juga menurut saya kalau selama dia berada di area atau di bawah 61.8% ini, maka tendensinya adalah kemungkinan lebih cenderung menurun. Lalu kemudian area historical price juga menunjukkan area yang sama dan itu relatif kuat. Lalu kemudian yang paling mendekati adalah area swing low, kemungkinan akan terjadi di 1.2444 ataupun bahkan bisa saja membuka peluang sampai area 1.2356. Tapi area resisten kurang lebih 1.2516, maka kemungkinan selanjutnya akan berada di area kurang lebih 1.2603 dan juga 1.2650. Saya tidak melihat potensi untuk hari ini akan melejit terlampau besar, kecuali kalau misalkan ternyata rally itu bisa saja terdukung oleh kesepakatan antara Uni Eropa dan juga Inggris, which is agak pesimis karena mungkin kemungkinannya hanya 40 berbanding 60%, di mana 40% kecenderungan untuk tidak terjadi kesepakatan dikarenakan Inggris masih bersikeras tetap sesuai deadline, dan 60%-nya adalah kemungkinan potensi tersebut menjadi no deal ya. So di grafik keempat kurang lebih area head and shoulder sudah ternampak ditembus area neckline-nya. Ini adalah bagian left shoulder, lalu kemudian ini bagian head, dan ini adalah bagian right shoulder. Sehingga kemungkinan potensi kali ini rebound yang terjadi itu adalah area rebound atau pullback. So saya perkirakan seharusnya kita sudah mulai melakukan sell di area 1.2525 ataupun 1.2520. So untuk hari ini pertimbangannya kurang lebih sudah saya sampaikan. Silakan lakukan sell on pullback di area 1.2519 ataupun 1.2527 dengan target pertama adalah 1.2480 dan target kedua kurang lebih di 1.2408. Stop loss saya antisipasi di area 1.2600, itu adalah area setara dengan left shoulder kita, sehingga kemungkinan diasumsikan bisa saja head and shoulder kembali gagal. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 15 Juni 2020 per jam 12:08 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1266 dan low 1.1240. Running price masih bertahan 1.1252. Range yang cukup kecil, kurang lebih baru sekitar 26 poin saja dengan area tertinggi yang terbatas dan terendah pun masih terbatas. Oke, let's see. Kalau kita lihat dari technicalnya, candlestick sebetulnya ini masih mengisarkan masih akan terjadi penurunan ya, tapi kurang lebih area historical price menunjukkan area ini relatif kuat. Jadi kita akan mempertaruhkan apakah ini berhasil ditembus apa tidak. Kalau ya, maka kemungkinan target selanjutnya 1.1166 seperti yang ditunjukkan di MA atau di 61.8% Fibonacci retracement. Lalu kemudian kalau saya perkecil seperti ini, maka saya dapatkan kurang lebih ya area penampakannya seperti itu. Berarti ya area ungu masih cukup wajar ya. Beberapa kali sempat diuji dan itu sebelumnya menjadi area penembusan dan sangat jarang untuk penembusannya. Jadi kalau misalkan penembusan ini berarti akan sangat kencang penurunannya dan akan relatif secara fundamentalnya juga berpotensi terganggu dari pertemuan antara Uni Eropa dan juga Inggris hari ini. So keep it up, selalu update apapun yang terjadi, tapi kurang lebih dengan fondasi dasarnya sebetulnya kita masih memiliki kekuatan untuk euro kembali rebound, apalagi dengan paket stimulus yang sudah dikucurkan oleh ECB. Tinggal menantikan Prancis Jerman apakah mengeluarkan proposalnya jadi apa tidak.
Karena kalau tidak salah itu pernah diumumkan di bulan yang lalu dan baru akan terlaksana sekitar 1 bulan ke depan. Artinya di pertengahan bulan Juni ini segalanya memungkinkan. But let's see. Apa yang terjadi untuk candlesticknya tadi sudah saya jelaskan bahwa ini potensi penurunan akan terjadi, dan tapi kalau misalkan lihat historical price-nya akan cenderung tetap tahan, maka kemungkinan saya cenderung netral untuk Euro USD secara keseluruhan. Tapi kalau kita lihat dari grafik H4, ini adalah area yang sangat bagus. Kemarin kita sudah menandakan ya area resistennya cukup pas ya. Lalu kemudian tergelincir menjadi penurunan, dan Anda bisa lihat di sini ini adalah support kedua kita di area 1.1180 ataupun 1.1190. Selalu kemudian sekarang area resisten pertama di 1.1260 dan area resisten kedua di 1.1320. Tapi kalau menurut bentuknya atau pola perbentukannya, maka kemungkinan ini adalah menapaki tangga menurun ke bawah. Jadi kemungkinan ini adalah saatnya kita sell. Dengan euro kemungkinan silakan mulai melakukan sell kurang lebih di area-area yang relatif dekat ya. Dengan area sekarang 1.1266 sebagai area tertinggi, saya rasa sudah saatnya, karena area sell kita kurang lebih sudah memasuki area sell di area 1.1259 sampai 1.1265. So silakan lakukan sell. Targetnya kurang lebih target pertama 1.1205, itu adalah area-area sebelumnya. Lalu kemudian area kedua atau target kedua perkirakan 1.1155. Stop loss silakan antisipasi di area 1.1325. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.